Pernah nggak sih kamu ada di sebuah situasi, di kantor misalnya, kamu lihat ada teman yang kayaknya lagi nggak diperlakukan dengan adil. Di dalam hati itu pengen banget ngebantu, tapi entah kenapa badan kaku, mulut terkunci, cuma bisa diem. Kalau kamu pernah ngerasain itu, nah pembahasan kita kali ini pas banget buat kamu. Nah, ini dia yang menarik. Tahukah kamu, ada sebuah penelitian yang nemuin fakta yang cukup bikin kaget ya. Ternyata 93% dari kita di tempat kerja pengen banget loh jadi sekutu buat rekan-rekan kita yang mungkin terpinggirkan. 9 dari 10 orang. Tapi seringnya niat baik itu cuma berhenti jadi niat aja. Kok bisa ya? Kenapa ada jurang yang begitu besar antara keinginan kita buat berbuat baik sama tindakan nyatanya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Ini nih yang jadi teka-teki utamanya. Kayak ada sesuatu yang nggak kelihatan gitu, semacam dinding transparan yang nahan kita buat melangkah. Nah, hari ini kita bakal coba menelusuri perjalanan ini untuk sama-sama ngerti sebenarnya apa sih penghalang tak kasat mata itu? Oke, kita mulai ya. Jurang yang membingungkan ini ternyata bukan cuma soal kita nggak mau atau kurang niat loh. Jauh lebih rumit dari itu. Bayangin aja, ini tuh kayak sebuah lanskap tersembunyi yang perlu kita punya petanya dulu biar kita bisa jalan melewatinya. Dan inilah petanya. Para peneliti yang bikin studi ini membagi rintangan-rintangan tadi ke dalam 3 dunia yang ternyata saling nyambung. Dunia yang pertama itu ada di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, dunia antar pribadi, alias hubungan kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, dunia di sekitar kita atau ya lingkungan kerja kita. Oke, pemberhentian pertama kita, perjalanan ke dalam. Ini adalah dunia yang paling dekat sama kita, rintangan yang bersarang di pikiran dan perasaan kita sendiri. Di dalam diri kita ini, rintangannya ternyata macam-macam loh. Pertama, ada yang namanya kesenjangan kognitif. Simpelnya, kita tuh bingung nggak tahu harus ngapain atau gimana cara ngenalin bias. Terus yang kedua ada rintangan motivasi. Pernah nggak sih ngerasa takut dicap sok pahlawan? Nah, itu dia. Ketiga, bahkan sifat kepribadian kita, misalnya kita yang cenderung introvert atau nggak suka konflik, itu bisa jadi penghalang juga. Dan yang terakhir, yang mungkin paling sering kita rasain, dinding emosional. Rasa takut salah ngomong, takut nanti malah jadi runyam, itu bisa bikin kita beku seketika. Dan semua ini manusiawi banget kok. Oke, dari dalam diri, sekarang kita coba melangkah keluar. Kita masuk ke dunia yang kedua, dunia sosial. Di sini kita bicara soal hubungan kita yang ya kadang rumit dengan orang-orang di sekitar. Nah, di dunia sosial ini tantangannya beda lagi. Kadang masalahnya soal kepercayaan. Niat baik kita ini bakal diterima nggak ya? Atau malah dicurigain? Terus ada juga rasa khawatir soal konsekuensi negatif. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi kita juga takut jangan-jangan tindakan kita malah bikin teman kita jadi nggak nyaman atau bahkan dalam bahaya. Ini nunjukin kalau jadi sekutu itu bukan cuma soal berani, tapi juga butuh semacam kepekaan sosial ya. Sekarang kita sampai di pemberhentian terakhir di peta kita. Ini pemandangan yang paling luas, dunia yang rasanya di luar kendali kita langsung, yaitu lingkungan dan sistem di tempat kita kerja. Kadang-kadang masalahnya itu bukan di kitanya loh, tapi di sistemnya. Misalnya kita ngerasa nggak punya kuasa atau pengaruh buat bikin perubahan. Atau mungkin nggak ada kesempatan, karena lingkungannya homogen banget atau kita kerja jarak jauh. Bisa juga karena kurangnya sumber daya, nggak ada waktu, atau nggak ada pelatihan dari kantor. Dan yang paling berat, kadang budaya kerjanya sendiri yang seolah-olah menolak perubahan. Kalau udah begini, niat terbaik pun bisa layu bahkan sebelum sempat mekar. Kalau kita lihat datanya dalam bentuk diagram begini, ya sekitar 25% rintangan itu datang dari dalam diri kita. Sisanya dibagi-bagi antara rintangan sosial dan lingkungan kerja. Tapi coba deh lihat bagian yang paling besar. Hampir sepertiga, 28% tepatnya, bilang kalau mereka nggak merasa ada rintangan sama sekali. Nah loh, ini kan aneh. Pertanyaannya jadi begini, kenapa kok bisa hampir sepertiga orang merasa nggak ada rintangan sama sekali? Ini pertanyaan yang paling bikin mikir sih. Apa mungkin mereka ini adalah para sekutu yang paling pemberani dan paling hebat? Atau jangan-jangan mereka nggak merasakan rintangan apapun karena mereka mungkin belum benar-benar memulai perjalanannya? Coba kita renungkan sejenak. Setelah kita menjelajahi ketiga dunia tadi, perjalanan ini sekarang kembali lagi ke diri kita masing-masing. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa ya orang lain nggak berbuat apa-apa? Tapi lebih ke, dan inilah mungkin pesan utamanya. Menjadi sekutu itu ternyata bukan soal jadi pahlawan super yang sekali gebrak bisa mengubah dunia. Bukan. Ini lebih tentang sebuah keberanian yang lebih hening. Keberanian untuk melihat peta rintangan di dalam diri kita sendiri, mengakuinya, dan kemudian pelan-pelan melangkah maju. Bukan dengan gagah berani, tapi dengan penuh kesadaran. Selangkah demi selangkah. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan untuk kamu. Sekarang, coba dilihat ke dalam dirimu sendiri. Dan lihat juga ke sekelilingmu.
Dengan peta yang barusan kita lihat, kira-kira rintangan apa saja yang tergambar di petamu sendiri? Karena pada akhirnya, memahami rintangan kita adalah langkah pertama untuk bisa melampauinya.